Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah semua hari ini sehat. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar belajar kita hari ini berjalan lancar. Oke, Ketua Rosid, silahkan disiapkan teman-temannya, nggih. Baik Bu. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rosid. Oke, anak-anak, untuk memulai belajar kita hari ini ya, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya agar kita semakin cinta dengan negara kita. Oke, Vera, ayo dipandu temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan, Nak. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih, Vera. Nah, anak-anakku, coba dilihat. Hari ini semua ada enggak teman kalian yang tidak masuk? Coba, samping kanan, kiri. Masuk semua ya? Masuk semua? Masuk semua Bu. Ya, alhamdulillah, nggih. Oke, anak-anak, kebiasaan kita setiap pagi kita selalu literasi ya. Itu silahkan ambil buku di pojok baca belakang, silahkan kalian baca dulu. Bu Guru beri waktu 5 menit, nggih. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku, kita kemarin itu, minggu kemarin, kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, siapa yang masih ingat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu perkembangbiakan yang bagaimana? Ayo coba. Siapa yang masih ingat? Perkembangbiakan yang bagaimana? Yang alami Bu. Yang alami, boleh. Coba yang punya ide lain, perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang bagaimana? Ayo. Coba Yang menggunakan bunga, Bu. Yang menggunakan bunga, boleh, iya. Jadi, perkembangbiakan generatif itu intinya perkembangbiakan yang apa anak-anak? Memerlukan atau melalui proses penyerbukan ya, atau proses kawin. Jadi intinya harus ada putik dan benang Sari Bu. Oke. Nah, anak-anakku, hari ini kita itu akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Hari ini kita belajar bagaimana tumbuhan itu berkembang biak. Kalau kemarin kita belajar tentang generatif, sekarang tentang vegetatif ya. Oke, sebelumnya Bu Widya buat kelompok dulu nggih. Oh, kemarin sudah ya, kita kemarin sudah buat kelompok, sekarang masing-masing menuju ke kelompoknya ya. Oke, anak-anak, coba kalian lihat ya. Kalian lihat. Bu Widya ini membawa banyak tanaman. Nah, siapa yang tahu ini tanaman apa? Ya, kelihatan? Ini tanaman apa? Siapa yang bisa menjawab? Kelihatan mboten? Puji. Jagung, Ayo. Bu. Apa itu ya? Jagung Bu. Rosid. Ini
Bukan. Dari sini kayak tunasnya pisang Nah, ya. betul Jagung ya, Septi. Bu. Aduh, Rosid ini kok jauh ya jagung. Ini tunas pisang, betul. Bagus. Nah, ini anakan pisang ya. Nah, anak-anakku, pisang itu berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan tunas. Dengan apa anak-anak? Halo anak-anakku. Dengan tunas ya. Oke. Tunas, Bu. Ya, Tunas, ya. Bu. Coba. Nah, ini Bu Widya tadi bawa dari rumah. Siapa yang tahu? Ini tanaman apa? Ayo, coba. Siapa yang tahu? Ini kelihatan? Kacang. Semanggi, Bu. Kok kacang? Bu, kayak getek ya, Bu. Nah, Strawberry. ini bagus. Iya, iya, iya. Ini ada di depan rumah Bu Widya ya. Jadi Bu Widya tinggal petik. Ini adalah tanaman stroberi. Nah, berkembang ini yang apa ini? Yang panjang ini anak-anak. Panjang ini namanya apa? Siapa yang belajar tadi malam? Ayo. Ini dari tumbuhan yang satu ke tumbuhan yang lain. Kelihatan mboten nggih? Agak sini aja ya. Dari tumbuhan yang satu ke tumbuhan yang lain, ini ada yang melolor. Nah, melolor itu bahasa Indonesianya. Ada yang menjulur. Ini namanya apa anak-anak? Ayo. Siapa yang tahu? Yang belajar tadi malam pasti bisa. Namanya apa anak-anakku? Ayo, yang bisa menjawab pinter ini. Coba Gesti. Ayo, Gesti tadi malam pasti belajar ini. Apa ini yang menjulur ini namanya? Apa ya, Bu? Itu Apa? Ini batang atau bukan ini? saya tadi malam tidur gasik. Aduh, Gesti tidak belajar ini ya. Vera saja, Vera. Ayo, Ver. Ini apa? Yang melolor ini. Apa itu, Bu ya? Batang bukan, Bu? Oh iya. Oke anak-anak. Nah, stroberi ini anak-anak berkembang biaknya dengan ini. Ya, apa ini? Ini adalah stolon atau geragih. Nah, geragihnya ini nanti apabila menempel pada tanah atau pada intinya pada tanah ya, ada tanah atau bisa di batu bata juga bisa, tapi harus yang gembur ya. Itu nanti akan tumbuh akar. Nah, kemudian nanti bisa dipotong, dipindahkan. Nah, itu cara perkembangbiakannya stroberi. Berarti dengan menggunakan apa anak-anak? Geragih. Oke, bagus. Pinter. Lanjut, Bu Widya punya. Nah, ini siapa yang suka ini? Kelihatan? Saya suka, Bu. Ya, Mentah apa juga sih? suka. Ini namanya apa? Apa itu, Bu? Sosis itu, Bu? Oh, Wortel. ini adalah wortel, Vera. Aduh, kamu tadi Oh, pasti sarapan iya, Bu. sosis ya. Nah, Iya. anak-anak, wortel ini juga berkembang biak dengan generatif, anak-anak. Wortel itu berkembang biak dengan apa? Siapa yang tahu? Ayo. Susi. Ayo Susi, tadi malam belajar mboten? Wortel berkembang biak dengan apa? Tidak belajar, Bu. Tadi malam lihat TV. Nonton Anak-anak, sinetron, Susi, Bu. Duit kan selalu bilang toh, belajar itu rutin setiap hari. Tidak usah 1 minggu belajar 1 kali 2 jam, belajar terus mboten. Setiap hari belajar, meskipun hanya 15 menit membaca, tidak apa-apa. Nggih. Ayo Tripuji. Ini wortel ini berkembang biaknya dengan apa? Apa ya? Umbi Umbi apa? Ayo. batang ya, Bu? Hampir saja. Coba Septi, Bu Widya tahu kalau kamu tadi malam belajar. Septi, wortel itu berkembang biak dengan apa? Ayo. Saya tak, Bu? Iya. Umbi apa ya, Bu ya? Umbi akar, Bu. Betul, 100 buat Septi. Pinter kamu, Nak.
Jadi wortel itu berkembang biak dengan umbi akar. Nah, anak-anakku, Bu Ida jelaskan ya. Sebenarnya wortel ini adalah akar yang menggembung, ya. Akar yang menggembung dan ini sebenarnya cadangan makanan tumbuhan, tapi sama manusia dimakan. Nah, jadi manusia itu sebenarnya pemakan segala ya. Hewan mau, tumbuhan mau. Padahal ini sebenarnya cadangan makanan tanaman. Ya, tapi Tuhan menyediakan semuanya itu untuk kebutuhan manusianya. Jadi itu yang harus kita syukuri ya. Tuhan menyediakan semuanya untuk kita. Oke anak-anak, lanjut. Bu Widya punya lagi ini. Ini mungkin ibu kalian punya ini. Ini apa anak-anakku? Apa ini? Kelihatan? Bawang merah, bawang putih, Bu. Bagus sekali. Sekarang coba tadi yang masih anteng, Bu Widya tanya. Miftah, bawang merah dan bawang putih berkembang biak dengan apa, Miftah? Ayo. Dengan apa ya, Bu? Saya kok nggak tahu ya, Bu. Aduh, Miftah juga nggak belajar. Saya nggak belajar ketiduran, Bu, tadi malam. Murid-muridnya Bu Widya ini nggak pernah belajar. Bu Wid tahu yang rajin siapa, yang malas siapa. Coba Nanang, bawang merah dan bawang putih berkembang biak dengan apa? Umbi lapis, Ibu. Bagus, ya Allah Nanang kamu selalu belajar. Pinter ya, umbi lapis. Jadi bawang merah dan bawang putih itu juga. Terima kasih Bu Widya. Ya Nanang, terima kasih Nanang, kamu hebat. Umbi lapis, bawang merah dan bawang putih berkembang biak dengan umbi lapis. Pinter anak-anak, kalian hebat hari ini ya, kalian hebat. Oke, anak-anakku, sekarang Bu Widya akan menunjukkan beberapa contoh ya. Coba amati, sebentar. Amati yang Bu Widya tampilkan ini ya anak-anak. Bentar. Anak-anak sudah bisa melihat? Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita kan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya. Coba Bu Widya tanya. Perkembangbiakan tumbuhan itu berkembang biak. Tujuannya untuk apa anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Tujuannya untuk? Biar jadi banyak. Susi, bagus. Kalau manusia keturunan ya. Biar jadi banyak, betul. Artinya tumbuhan itu biar lestari. Lestari terus kita bisa terus memanfaatkan tumbuhan tersebut. Jadi kita harus tahu, oh ini berkembang biaknya seperti ini. Oh wortel itu cara berkembang biaknya seperti ini. Jadi agar lestari terus sehingga kita bisa memanfaatkannya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian siapa yang tahu? Ini enggak asing ini ya. Ini apa? Ini gambar apa anak-anak? Coba Rashid, kamu dari tadi diam saja. Nanas, Bu. Oh iya ya. Nanas, Bu. Nanas. Ya, bagus. Coba siapa yang tahu? Nanas itu berkembang biaknya dengan apa? Dengan apa, Rashid? Rashid, ngantuk ya? Ya Bu. Coba, kamu kan suka nanas, biasanya di kantin itu selalu beli nanas. Itu nanas berkembang biaknya dengan apa, Rashid? Ayo. Jadi jangan hanya makan saja, harus tahu. Nanas itu bagaimana mengembang biakannya. Bagaimana ya? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Siapa ya? Rashid dulu aja. Rashid, coba nanas berkembang biaknya dengan apa? Saya Bu. Iya, lah kamu yang suka nanas. Dengan apa ya? Saya lupa Bu. Aduh, Rashid lupa lagi.
Coba ini yang cerdas. Nanang, coba jelaskan ke Rosid. Nanas itu berkembang biak dengan apa? Apa ya Bu? Apa tunas Bu? Bagus. Nah, terima kasih Nanang. Kamu selalu bisa menjawab pertanyaan dari Bu Widya dengan benar. Rosid, nanti malam belajar ya. Kamu pasti bisa ya. Ini penjelasannya ini ya. Coba Rosid yang membaca saja. Baca, Nak. Oke Bu. Coba. Ini Bu ya. Iya. Klik tuh itu loh. Bawahnya. Nanas. Kan saya hanya membaca Bu ya. Iya, Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Iya. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya. Terima kasih Rosid, kamu hebat, pinter ya. Jadi anak-anak, nanas itu berkembang biak dengan cara vegetatif. Ngoten nggih? Nah, kemudian ini tadi yang Bu Widya bawa ya. Yang Bu Widya bawa yaitu bawang merah. Nah, ini tadi juga sudah Bu Widya bahas nggih. Bawang merah. Coba ini ganti ya. Vera saja, Vera, ayo dibaca. Coba. Apa itu tulisannya? Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalam tanah. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Vera. Jadi untuk bawang merah itu sebenarnya terdiri dari daun yang berlapis-lapis. Sehingga pengembangbiakannya dengan umbi lapis. Itu nggih? Kemudian berikutnya, nah itu tadi yang Bu Widya bawa tadi ya. Ini adalah pohon pisang. Itu di bawahnya ada anakan. Tadi yang menjawab tunas tadi siapa ya? Nanang ya? Nah, coba Nanang dibaca. Ibu, pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anakan dari pohon pisang yang disebut tunas. Bagus, pinter. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian hebat ya, kalian menunjukkan kalian bisa. Nah, kemudian ini coba kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Kalian sebutkan, tidak hanya tumbuhan yang Bu Widya beri contoh tadi. Kalian sebutkan tumbuhan yang ada di sekitar kalian, bebas. Nama tumbuhannya, ya, nama tumbuhannya di sini. Kemudian cara berkembang biaknya dengan apa disebutkan. Kemudian, nah keterangannya ini diisi, ya. Silahkan bekerja sama dalam kelompoknya. Bu Widya beri waktu 10 menit, ya. Nanti dipresentasikan. Oke, nanti Bu Widya panggili. Silahkan. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Coba Bu Widya panggil dari kelompok 1. Kelompok 1 perwakilan. Coba sebutkan satu tanaman saja. Coba dari kelompoknya Septi. Dari kelompoknya Septi, ayo. Coba sebutkan satu tanaman saja. Berkembang biak dengan apa? Coba. Bambu, Bu. Ya, bambu berkembang biak dengan apa, Septi? Berkembang biak dengan tunas, Bu. Iya, pinter ya. Bambu berkembang biak dengan tunas ya. Itu keterangannya kami siapa, Septi? Apa? Atau kelompoknya Septi coba kelompoknya. Bambu. Ya. Bambu memiliki anakan yang disebut dengan tunas, Bu. Boleh, bagus, pinter ya, pinter. Tepuk tangan untuk Septi, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, tepuk tangan. Bagus, pinter. Nah, anak-anakku, berikutnya, nah coba Bu Widya ingin kalian membaca teks ini ya.
Apakah ini terlalu kecil ya? Membaca teks ini masing-masing kelompok ya. Kelompok 2. Coba sekarang kelompok 2 Bu Widya suruh perwakilan kelompoknya. Coba dibaca yang keras. Puji, Sri Puji ya. Coba paragraf 1 dibaca, Nak. Siap, Bu. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja. Artinya, tumbuhan ini tidak melakukan proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Sudah, Bu. Bagus, terima kasih Puji, terima kasih anak pinter. Sekarang lanjut, paragraf kedua dibacakan oleh kelompok 3. Kelompok 3, ayo salah satu. Kelompok 3, coba Bu Widya tunjuk saja ya, nanti malu. Atau yang berani, ayo kelompok 3. Oh iya, Miftah, ayo dibaca paragraf 2. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi melalui bagian dari tumbuhan itu. Tumbuhan itu sendiri, antara lain melalui tunas adventif, gerigi, akar tinggal, Geragi Cahayu. geragi. Ya. Nggak kelihatan, Bu, tulisannya kecil-kecil. Iya, ya. Akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan spora. Bagus, terima kasih Miftah. Lanjut, kelompok 4. Nah, kelompok 4, Bu Widya lihat tadi siapa ya? Susi kok belum menunjukkan diri ya? Susi, ayo. Susi, dibaca paragraf ketiga, Nak. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Oke, terima kasih Susi. Lanjut, paragraf keempat. Paragraf keempat dibacakan kelompok berikutnya. Coba Bu Guru lihat. Itu biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk, Tri Puji, ayo dibacakan. Paragraf 4. Ayo, Bu. Iya, biar nggak ngantuk, ayo dibaca paragraf 4. Mencangkok merupakan Itu paragraf 5, Nak. Oke, Paragraf salah 4. maaf ya. Ya. Perkembangbiakan vegetatif Mantap aja. buatan dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain cangkok, setek, sambung, okulasi, dan runduk. Bagus, terima kasih Ya, Bu. Puji. Ya, terima kasih. Paragraf yang kelima. Oke, ini biar semuanya tidak mengantuk. Paragraf kelima dibaca salah satu perwakilan kelompok. Siapa ya? Yang belum maju siapa ya? Yang belum membaca ini tadi? Yang belum membaca Vera. Ayo Vera, dibaca paragraf 5. Ya, Bu. Mencangkok merupakan kegiatan mengembangbiakan tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkus dengan tanah berhumus. Cara tumbuhan yang bisa dicangkok adalah batang berkayu. Contoh tanamannya adalah mangga, apel, dan rambutan. Oke, anak-anakku, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalian hebat semua. Selanjutnya, anak-anak, setelah kalian membaca tadi, coba tuliskan masing-masing ide pokok pada ini diagram lingkaran yang ada ini. Nah, kalian buat di buku tulis kalian ya.
Paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 ide pokoknya apa, sampai paragraf kelima. Kalian diskusikan dalam kelompok, nanti Bu Widya periksa hasilnya. Oke, Bu Widya beri waktu 10 menit, silahkan mengerjakan. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menuliskan dengan baik ya, dengan baik di masing-masing diagram ini ya. Berikutnya akan Bu Widya bagikan LKPD ya. Masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD, nanti didiskusikan di masing-masing kelompok. Nggih. Oke, Bu Widya bagikan LKPD-nya. Oh, sebentar. Ini kok sepertinya loyo ya. Kalian setelah mengerjakan ide pokok dan yuk, tepuk semangat dulu anak-anakku. Bersama-sama. Puji, ayo Puji. Sri Puji dipimpin temannya. Siap, Bu. Mari teman-teman, kita tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak. Meskipun sampai siang, Bu Widya harap semangat kalian tetap seperti ini ya. Nah, anak-anakku, ini LKPD yang akan Bu Widya bagikan untuk kalian diskusikan bersama kelompok. Bentar. Nah, sampun terlihat nggih? Sampun nggih? Nah, di sini anak-anak, Bu Widya, ini ya perintahnya, bacalah teks di bawah ini dengan cermat, analisislah ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf, tulis kesimpulan teks tersebut. Coba, jadi ini nanti dibaca dulu, kemudian sama seperti tadi ya, ide pokok pada masing-masing paragraf dituliskan di diagram lingkaran itu. Nah, nanti setelah itu kalian buat kesimpulan berdasarkan teks itu ditulis di sini ya. Kemudian untuk IPA-nya ini nanti kalian hubungkan. Oh iya, maaf ini Bu Widya umbi lapisnya kok 2 ya. Seharusnya yang 1 ini Bu Widya ganti ya. Nah, anak-anak ini nanti kalian hubungkan ya. Bambu itu berkembang biaknya dengan apa? Stroberi dengan apa? Ini apa ini? Ini yang ketiga ini gambar ubi jalar ya. Ubi jalar. Iya, atau ketela rambat, telorambak ya. Kemudian yang keempat wortel dan yang kelima gambar bawang merah. Nah, ini coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Bu Widya beri waktu 10 menit. Nanti yang sudah selesai presentasi atau Bu Widya tunjuk gitu nggih? Oke. Oke, waktu diskusi sudah habis. Sudah selesai ya. Coba Bu Widya ingin kelompok Bu Widya acak kelompok 3. Kelompok 3 coba bisa memahami apa tidak. Coba kelompok 3 maju ke depan. Kemudian membacakan
membacakan ide pokoknya. Coba Bu Widya tunjuk saja. Kelompok 3 yang membaca. Septi. Ayo Septi. Coba baca dulu, kemudian ide pokoknya apa. Yo, silahkan Septi. Bu, Ya. yang tumbuhan sumber kehidupan, itu Bu ya. Iya, paragraf 1 saja. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan, maka Indonesia mendapat julukan negara maritim. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 3, kira-kira menurut kalian dari paragraf 1 ini ide pokoknya apa? Ide pokok itu inti dari kalimat itu. Apa Septi coba? Kelompoknya. Indonesia adalah negara kepulauan, Bu. Bagus, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Pinter ya. Nah, itu dituliskan di sini, di paragraf 1. Pinter. Bagus. Ya, terima kasih anak-anak. Ini tadi dari kelompok 1 sampai 4 sudah maju ya. Untuk LKPD Bahasa Indonesia. Coba yang ini Bu Widya tes. Nah, ini caranya dihubungkan, nggih. Coba dari kelompok 2. Kelompok 2, sebentar. Miftah. Miftah, coba maju. Ini yang menghubungkan ini, coba kamu hubungkan Miftah. Kamu Itu sebutkan. sama tunas, Bu. Ya, bambu dengan tunas. Artinya Tunas. bambu berkembang biak dengan tunas. Tunas. Bagus. Kemudian stroberi. Dengan Gigi, Bu. geragi. Oke. Geragi. Ini ubi jalar dengan apa? Ubi jalar dengan apa, Miftah? Dan kelompok yang lain? Maksud duit kelompoknya Miftah. Umbi batang, Bu. Wah, bagus. Ya, Fer. Lanjut. Wortel dengan apa? Tadi Bu Wid sudah bilang. Teman-temannya tadi. Akar, Bu. Apa? Wortel dengan apa, Nak? Umbi akar. Umbi akar, ya betul, umbi akar. Dan yang terakhir, bawang merah dengan Bawang putih. Umbi lapis, Bu. Iya, Umbi betul. lapis, Bu. Bagus, pinter. Nah, anak-anakku, terima kasih kalian hari ini menampilkan yang terbaik, ya. Nah, dari ini Bu Widya beri penghargaan ya untuk kelompok yang terbaik ini tadi adalah kelompoknya Septi karena nilainya bagus. Tapi yang lain juga tepuk tangan untuk kelompoknya Septi dulu. Nah, tapi yang lain jangan berkecil hati ya. Besok belajar lagi agar mendapatkan hasil yang bagus. Ngoten nggih? Nah, anak-anak coba ini tadi, hari ini tadi, kita itu belajar apa saja, anak-anak? Kita itu mempelajari apa saja? Kembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan, bagus. Terus kita tadi belajar apa lagi? Ide pokok. Ide pokok, betul. Nah, ide pokok pada setiap paragraf. Terus, apa lagi? Satu lagi. Setelah ketemu beberapa ide pokok, kita membuat apa, anak-anak? Membuat Simpulan, Bu. kesimpulan. Bagus, Nanang. Bagus. Nah, coba dari yang kita pelajari ini tadi, adakah yang masih belum mengerti, anak-anak? Atau yang masih bingung? Bingung yang umbi-umbian tadi loh. Oh iya, Puji masih bingung yang umbi. Nah, itu tadi berarti harus belajar, harus banyak membaca ya. Wortel dengan umbi akar,
kentang dengan umbi batang. Kentang itu sebenarnya batang yang menggembung anak-anak ya. Itu sebenarnya cadangan makanan bagi tumbuhan, tapi sama manusia dimakan. Ya itulah Tuhan menciptakan tumbuhan untuk kehidupan manusia. Ngoten nggih? Nah, anak-anakku, oh iya, Bu Widya punya soal evaluasi. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Bu Widya beri waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan soalnya. Oke, dikumpulkan. Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum kegiatan kita hari ini belajar, mari kita nyanyikan lagu daerah Apuse, Apuse Kokondau. Siapa yang tahu Apuse itu lagu daerah dari mana? Ayo. Nanang pasti tahu ini. Nanang, Apuse dari mana? Tulungagung, Bu. Dari Tulungagung, ya Allah. Dari mana? Vera, Apuse dari Papua, Bu. Dari Papua, ya. Roset, kamu besok harus banyak membaca ya. Besok ditemani Bu Bu Widya Widya, Bu untuk Widya. membaca. Iya, Vera, ada apa, Bu, cantik? Iya. Nanang itu kok pinter tuh gimana tuh, Bu? Karena Nanang itu selalu belajar. Nanang itu pada saat istirahat, sambil makan, dia tuh belajar. Bu Wid pernah tahu, dia itu di saat temannya bermain itu dia membaca di pojok baca itu loh, selalu. Nah, jadi dengan membaca itu kita membuka jendela dunia, anak-anak. Betul itu, ya. Patut dicontoh Nanang, nggih. Nah, anak-anakku, tidak terasa sehari ini kita sudah belajar bersama, nggih. Kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk bangsa kita, ya. Rasid, disiapkan teman-temannya ya. Yuk, kita akhiri pelajaran hari ini. Yuk, Rasid. Baik, Bu. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Rosid. Bu Widya tertawa karena kamu menyiapkannya itu. Sebentar, Rosid, kamu selalu membuat Bu Widya tertawa. Kamu menyiapkannya itu kok ada cengkoknya. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian hari ini hebat ya. Hebat sekali. Besok belajar lagi. Kita belajar mengenai... Besok itu kita belajar mengenai ASEAN ya. Belajar di rumah belajar. Jadi besok setiap Bu Widya bertanya, kamu bisa menjawab. Begitu ya. Anak-anak, Bu Widya akhiri. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Nggih. Sampun Bu. Terima kasih Bu Widya. Nggih, Sudah Bu. bagus kok. Iya kan? Nah. Oke, coba Pak Rasid di handle gimana? Lanjutnya apa nih Pak Rasid? Perlu diberi itu nggak, Bu, tanggapan dari teman-teman? Ya, ya. Oke, baik. Kebetulan saya, kalau tidak salah, saya observernya ini Bu Widya ini. Oke. Overall bagus sih Bu Widya. Yang saya tandai, yang saya ingat bahwa Bu Widya ini selain dari jiwa keguruannya, ada jiwa keibuannya itu yang saya suka dari. Saya menangis. Seakan-akan memang ini muridnya, anaknya begitu loh. Iya, Pak. Memang pengalaman lah yang berkata, sepertinya demikian ya. Memang pengalaman yang memang membuktikan ada di diri Bu Widya itu. Selain itu dari sisi materinya juga berisi, padat ya, sampai membawa contoh langsung. Mungkin itu juga butuh waktu mencabutnya, menyiapkannya, mungkin tadi malam ya Bu Widya. Tadi pagi suami saya Oh, tadi pagi ya?
saya suruh motong pisang di belakang, Pak. Kalau itu bener. Ya, itu pisang di belakang dipotong. Bener itu, Pak. Iya. Pemberdayaan ya Bu ya. Nggih. Oke, nah itu. Jadi saya rasa itu memang sudah bagus. Saya rasa juga teman-teman yang lain juga begitu. Apalagi kalau waktu PPL langsung mungkin akan terasa lebih bagus. Karena memang ini kan siswanya dari guru sendiri yang tentunya punya pengetahuan awalnya beda dengan siswa kan. Jadi mungkin contoh ya, lebih example menarik ya. lagi. Jadi kalau di Oke, terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Rosid. Teman-teman yang lain mungkin silakan. Ya, di sini ya Bu. Inggih Pak Nanang, monggo. Oke. Kalau menurut saya tadi Bu Widya sudah bagus ya Bu. Saya suka cara Ibu mengajar ya. Saya belum tentu bisa seperti Ibu ngajarnya. Pembawaannya itu tenang, terus juga gimana ya. Benar kata Pak Ustadz tadi. Pengalaman itu memang guru yang berharga gitu. Panjenengan Cuma di hebat, sini ya, cuma saran gitu Bu Wid. Inggih, monggo Pak. Tadi jenengan kan setelah membawa menunjukkan tanaman-tanaman itu, ya, kan langsung dikatakan, oh ini berkembang biak dengan cara ini gitu. Mungkin itu dijelaskan nanti saja setelah jenengan masuk ke yang menjelaskan arti dari perkembangbiakan dulu tadi, kan itu malah di belakang tadi. Oh iya. Iya kan? Nggih, Jadi mungkin dijelaskan dulu perkembangbiakan itu apa dulu, baru nanti masuk ke contoh tanamannya itu tadi. Seperti itu. Nggih. 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 Saja, Bu. Nggih. Terima kasih Pak Nanang masukannya. Nggih, suwun. Terima kasih. Monggo rekan-rekan yang lain masukannya. Bu Vera, monggo. Bu Septi, Bu Susi, Bu Puji, monggo. Bu Widya, izin menambahkan sedikit. Saya mungkin yang saya apresiasi dari penampilan Bu Widya ini tadi adalah variasi LKPD, Bu. Saya saja nggak kepikiran kalau ada variasi LKPD yang menghubungkan. Bu Widya top bisa, biasanya kan LKPD mengisi tabel dan lain sebagainya, itu Bu Widya sudah memvariasi dengan menghubungkan tadi atau menjodohkan. Sip, Bu. Yang kedua adalah reward pada kelompok yang terbaik. Biasanya saya sendiri sering lupa memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik. Lalu Bu, mungkin bisa Bu nanti disampaikan di akhir pembelajaran, mungkin tanaman yang Ibu bawa itu bisa bersama-sama ditanam di taman sekolah gitu Bu. Jadi kalau misalnya besoknya tumbuh kan anak-anak mungkin lebih bangga, lebih senang gitu. Oh, tanaman yang dibawa Bu Widya yang kita pelajari, kita tanam, ternyata tumbuh. Begitu saja Bu Widya. Terima kasih. Inggih Bu Sri, terima kasih banyak masukannya. Inggih. Terima kasih. Monggo rekan-rekan yang lain. Saya sangat membutuhkan banyak masukan, banyak saran, banyak kritikan juga. Monggo Bu Vera, Bu Susi, Bu Septi, monggo. Bu Septi, jangan hanya senyum-senyum. Saya menunggu kritikan panjenengan, monggo. Monggo. Tidak ada kritikan Bu Wid, tadi sudah baik sekali, penampilannya jenengan sudah bagus tadi. Memang kata siapa tadi, Pak Rosid, Pak Nanang tadi menyampaikan bahwa panjenengan ini membawakannya itu dengan tenang dan keibuan juga. Saya juga berpendapat seperti itu, Bu. Bu Widya memang hebat. Mboten Bu, panjenengan lebih hebat. Ayo Bu Vera. Terima kasih Bu Septi. Bu Fer, monggo beri kritikan. Nggak ada yang perlu dikritik. Ada Bu, banyak monggo. Monggo Bu.
Sudah runtut sih Bu dari persepsi, motivasi, kegiatannya sudah detail, LKPD-nya juga luar biasa. Sudah cukup Bu menurut saya. Sinten nggih Kang Dereng, Bu Vera ngoten. Satu kata buat Bu Widya, keren Bu. Ya Allah, terima kasih teman-teman. Bu Ina, monggo, atau sekedar Bindri masih sibuk nggih. Bu Ina, monggo. Atau bagaimana Pak Rosid? Nggih niku Bu Ina. Oh inggih. Nggih, matur nuwun Bu Widya. Inggih Bu Ina. Nggih. Secara keseluruhan sudah bagus Bu, jenengan dari awal ada persepsi, dari terus masuk ke kegiatan inti pendahuluan itu jenengan sudah sudah nyambung. Nah, dan bagus lagi jenengan tadi juga sudah menggunakan media nyata. Mungkin nanti kalau dipraktekkan ke anak-anak, nanti anak-anak bisa lebih antusias karena media yang jenengan gunakan itu adalah media nyata. Jadi anak-anak tahu, oh seperti ini nyata yang namanya ini seperti itu. Bu Widya keren ya, ngajar. Setuju nggak sih? Terima kasih Bu Indri. Ya, sampai membawa apa tadi? Pisang ya, tunasnya pisang. Inggih Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu amati deh. Sepertinya itu pembelajaran yang didekatkan dengan dunia nyata, yang nampak sebagai media kan, media itu sebenarnya yang dibilang Bu Widya itu. Sebagai media itu akan jadi jauh lebih menarik. Itu yang seperti katanya Pak Rosti tadi itu di sini aja sudah menarik gitu ya, apalagi nanti kalau di PPL yang ketemu dengan siswa-siswanya yang kelas berapa Bu? Kelas 6 Bu. Kelas 6. Inggih. Kelas 6 ya Bu Widya? Inggih Bu. Inggih. Masih mute Bu Widya. Mboten Bu. Oke. Ampun. Nah, oke, yang ini sudah ya, yang indikatornya itu ada membandingkan cara perkembangbiakan vegetatif pada beberapa tumbuhan. Menyampaikan, oke, menyampaikan ya wes. Oke, terus communication. Sudah ditulis tabel ya Bu ya di sini ya. Inggih, tabel Bu. Jadi LKPD-nya tadi tabel contoh tanaman, cara berkembang biak, kemudian ada penjelasannya. Oke. Baik. Ya sudah, saya kira cukup bagus gitu. Kalau ditanya hotsnya di mana gitu Bu? Gimana Bu? Bu Widya. Hotsnya inggih Bu. Hotsnya apa masih yang mute. itu? Sampun Bu. Halo. Teman-teman mendengar mboten? Dengar Bu. Mendengar Bu. Inggih. Mboten mute Bu. Halo Bu Indri. Oke, masih mute ya kayaknya? Mboten. Dan Bu. Mboten Bu. Halo. Apa suara saya yang kecil ya Bu? Sudah jelas Bu Widya. Oke, ini ada soal yang bagus nih Bapak Ibu, bisa ditiru ya Bapak Ibu. Ini soal dari Bu Widya, soal nomor 3 itu batang tumbuhan yang mana tadi? Oh, pertanyaannya ada batang tumbuhan yang berkembang, tumbuhan yang mana yang berkembang biak secara oh, ini nih, tumbuhan di bawah ini yang tidak berkembang biak dengan cara tunas. Nah, pertanyaan ini kelihatannya sederhana, ya. Tapi
dengan pertanyaan ini siswa itu akan paham konsep tentang tunas gitu. Jadi Bapak Ibu ya, kalau memahami konsep itu ini seperti punya siapa ya kemarin itu ya, Bu Sri kalau nggak salah ya. Bu Sri kemarin itu ada pertanyaan tentang pantun dan tidak pantun, pantun dan bukan pantun. Jadi kalau miliknya Bu Widya itu tentang tunas, ya berarti harus contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas dan contoh tumbuhan yang tidak atau yang berkembang biak dengan tidak menggunakan tunas, gitu. Jadi kalau mau fokusnya mau tunas, kalau fokusnya mau tunas, yang dinamakan dikatakan anak itu memahami konsep perkembangbiakan dengan tunas, maka Bapak Ibu harus ngecek apakah anak tahu tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas sama tumbuhan yang berkembang biak dengan bukan tunas, gitu. Jadi namanya kalau di matematika namanya contoh dan non contoh. Jadi contoh misalnya kayak segitiga gitu ya, mau ngomong segitiga sama kaki gitu ya, maka anak harus tahu segitiga sama kaki sama bukan segitiga sama kaki. Nah, itu salah satu apa? Indikator bahwa anak itu paham konsep tentang segitiga itu seperti itu. Gitu. Ya. Oke. Terus oke, ya udah wes. Coba Bu Widya yang mana yang dimaksud soal hots ya? Mana yang, menurut Bu Widya yang soal hots yang mana? Nomor 6 itu juga termasuk, Bu. Nomor 6. Nomor 5 kali ya? Inggih, IPA KD 31 nomor 5 itu ya? Inggih. Perbedaan ya? Inggih, Bu. Perbedaan atau itu nomor 4 itu juga ini loh. Nah, nomor 4 ya, Bu, saya bacakan ya. Syarat tumbuhan yang bisa dicangkok adalah. Nah, ini kalau mau ditambahi literasi itu bisa ditambahi dengan ayah akan menanam opo, ya kan? Ayah akan menanam apa misalnya 2 tumbuhan, carikan contoh 2 tumbuhan yang satunya bisa dicangkok. Semua tumbuhan itu bisa dicangkok tak? Enggak kan? Tidak, Bu. Tidak selalu. Selalu paham lo ya. Kelapa nggak bisa. Ini ada mahasiswa saya di depan saya katanya Bu Indri ini biasa kok nggak ngerti. Katanya kelapa Bu ya nggak bisa dicangkok. Ya iyalah. Ya. Jadi boleh melihat 2 tumbuhan. Nah, mungkin yang satu bisa dicangkok, yang satu tidak. Atau kalau cangkoknya bisa beda atau apalah yang berbeda gitu. Tapi dibuat cerita. Jadi ayah misalnya mau menanam. Jadi ada proses literasi di situ. Ada proses literasi. Terus pertanyaannya bukan cuman bagaimana tanaman 1 atau bagaimana tanaman 2, tidak hanya seperti itu. Tapi ada decision making kemarin itu, ada pengambilan keputusan. Ketika misalnya tanya ya, ketika kamu diminta lagi menanam oleh ayah dengan menggunakan cangkok, dengan menggunakan model cangkok, kamu milih tanaman yang mana ya? Gitu. Itu namanya decision making gitu. Jadi ada pengambilan keputusan. Kamu milih tanaman yang bagaimana ya? Gitu. Sebutkan sih contohnya seperti itu. Jadi itu sudah masuk literasi. Dari literasi itu ada penalaran tadi yang diambil oleh Bu siapa tadi? Sebelum ini Putri ya. Ada penalaran. Penalaran itu ada hubungannya dengan decision making. Decision making bisa muncul dengan kata-kata itu tadi. Kalau kamu disuruh milih, gitu. Berikan alasanmu. Atau dugaan, munculkan dugaan. Kira-kira menurut kalian tanaman mana yang bisa tumbuh dengan baik? Ya. Oke. Cangkok itu loh. Apa namanya? Hasil cangkokan itu kan bisa berbeda ya sama induknya ya. Benar nggak sih? Sama, Bu. Nanti itu bisa dipancing. Oh, iya. Terus kenapa juga. Tapi kalau terlalu panjang ya enggak usah. Jadi itu saran saya mungkin yang nomor 4 itu loh Bu. Inggih. Soal evaluasi Inggih. IPA KD 3.1
nomor 4, ya kan? Itu, nah secara tumbuhan yang bisa dicangkok itu buatkan suatu cerita. Nah, nanti kalau misalnya mau kompre ini, saya kira bagus ini kalau mau dibuat kompre. Tapi kompre itu ya, sorry. Kompre itu tidak ada presentasi kayaknya. Nggak nutut kalau presentasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kompre yang kemarin tuh kami tuh langsung cuman, kalau saya kemarin tuh saya minta untuk menceritakan global 3 menit atau 4 menit itu menceritakan apa yang pembelajarannya apa gitu, baru kami langsung bertanya. Nah misalnya Bapak Ibu nanti kompre itu diminta untuk menceritakan pembelajarannya secara global, ceritakan yang keunggulannya ya. Keunggulannya Bapak Ibu itu di pembelajaran itu apa, munculkan sehingga wah ini menarik nih gitu. Ya, seperti Pak Rosid, Pak Bu Widya, misalnya saya nanti akan bawa, kan kalau kompre kan nggak usah bawa bunga sesungguhnya. Nanti Bu Widya bisa bilang saya nanti akan membawa bunga, membawa apa tadi? Pisang. Bu Widya nggak usah cerita kalau misalnya pisangnya itu diambilkan suami saya gitu, nggak usah cerita kepanjangan. Ya, begitu ya. Oke, monggo Bu Ina sekarang. Bu Ina ya. Sampun Bu Ina. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun. Saya lanjutkan tadi nggih. Nggih, Bu. Monggo, Bu. Nggih. Untuk Bu Widya sudah bagus, tetap semangat untuk besok kumprinya dan tetap semangat nanti di PL supaya hasil yang diinginkan juga baik, dan juga mohon dicek lagi untuk perlengkapan untuk laptop dan untuk semuanya biar tidak ada kendala nantinya. Untuk jenengan pembelajaran media sudah bagus, sudah menggunakan media nyata dan itu juga mendapat nilai plus nantinya. Dan yang saya suka dari pembelajaran jenengan tadi itu ada reward untuk anak-anak ketika mereka mempresentasikan hasil kerjaan mereka di depan Nah itu ada reward, itu sudah membuat anak-anak ini lebih bersemangat lagi untuk belajar. Itu saja Bu Widya dari saya. Terima kasih banyak Bu Ina atas masukannya. Bagaimana Pak Rosid? Dilanjut? Ya, gimana Bu Ina? Masih belum nyambung? Sampun Bu. Sampun. Sampun Bu. Sampun Bu. Kula akhiri sekedar nih Pak Rosid, Bapak Ibu terima kasih bantuannya hari ini, Bu Ina terima kasih masukannya, Bapak Ibu terima kasih masukannya, dan Bu Indri saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Widya. Inggih Pak Ros. Lupa saya. Panjenengan ini pakai model atau pendekatan apa? PBI Pak, Problem Based Interaction. Itu pemberian reward itu bagian dari sintak atau mboten? Iya Pak, nggih. Nggih. Problem Based Interaction, nggih. Terima kasih Bu. Sami-sami Pak. Untuk Bu Miftah, apa sudah menyiapkan medianya? Dedaunan ya? Apa sudah moteli? Belum Pak, saya pakai PPT sementara. Nanti kalau PPL
baru pakai media nyata. Tadi malam hujan terus.